Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 mugiyo samyo rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dalam kesempatan kali ini Mbah Mul mau memberi wejangan tentang yang namanya ilmu kadigdayan atau yang sering disebut dengan aji-aji oleh. Nah, sekarang kita mau bahas dulu apa to kuwi ilmu kadigdayan. Nah, zaman dulu ilmu kadigdayan itu hubungannya dengan katosan ya Leo. Kadigdayan itu adalah suatu ilmu yang dipelajari seseorang yang digunakan untuk berperang atau bertarung, yang zaman biyen diomongke katosan ya Leo, untuk bertarung adu arep. Nah, kaya ngono kuwi le. Dadi nek sampean biyen duwe masalah pengen adu padha denge wis adu kadigdayan. Nah, ilmu ini kaya apa? Dulu yang namanya ilmu perang ya kaya ning film-film kae le. Adu arep seperti itu, kita bertarung mengeluarkan jurus dan mengeluarkan ilmu masing-masing yang pernah kita pelajari. Nah, terus apa itu aji-aji? Nah, aji-aji sendiri adalah ilmu atau sesuatu yang kita dapatkan dari hasil gemblengan atau latihan spiritual. Nah, biasanya yang namanya aji-aji itu adalah dengan lantaran puasa, tapi dengan bimbingan colang bulu, atau mungkin kita lelaku di tempat yang keramat, atau mungkin dengan cara gentorogo. Nah, terus apa bedane ilmu kanuragan dengan aji-aji le? Nah, ilmu kanuragan itu dipelajari dengan gentorogo. Gentorogo itu melatih raga dan melatih batin. Nah, pergabungan batin dengan rogo itu nanti yang dinamakan kanuragan. Orang bisa pukulan jarak jauh, melompat tinggi, terus ditembak orang kena, melayunya cepet. Nah, itu bagian dari kanuragan. Nah, sedangkan aji-aji itu ranahnya lebih ke hal yang halus le. Jadi ketika seseorang merapal aji-ajinya, terus tangannya metu genine, atau mungkin ketika batu itu ketika disentuh hancur, lah itu ranahnya masuk ke aji-aji le. Jadi dia lebih ke hal yang sifatnya lebih tinggi. Terus bagaimana kita mendapatkannya, Mbah? Mendapatkannya zaman dulu itu ketika masih suasananya nggak kayak seperti ini ya. Ketika dulu masa penjajahan, masa perang itu kan masa-masa masih gawat ya. Seseorang itu mempelajari seperti itu kanuragan dan harus punya aji-aji, atau mungkin dia itu punya gimbulan atau pusoko. Nah, rata-rata karena dia perlu membekali diri dengan hal yang demikian. Kalau ada begal, ada penjahat yang merintangi jalan kita, kalau kita tidak punya piandel atau mungkin gaman utawa aji-aji utawa kita bisa kanuragan, ayo kita bakal kalis le. Makanya zaman dulu di masa perang setiap tentara itu dibekali dengan ilmu kanuragan, dan beberapa yang memiliki aji-aji diwariskan dari orang tua turun temurun dan dari mbah-mbahnya dulu, agar seseorang itu dalam melakukan perjuangan itu jadi kuat gitu le. Mosok kok gerilya ditembak kena yora pantes gitu le. Nah, terus apa zaman sekarang itu masih toh Mbak? Masih relevan? Apa masih cocok dipakai? Nah, untuk zaman sekarang itu beberapa ilmu itu termasuk kanuragan, kadigdayan, dan beberapa aji-aji itu masih bisa digunakan, terutama dalam penggunaan untuk pengobatan, untuk gemblengan, untuk ketajaman batin,
dan beberapa untuk pertolongan ya Le ya. Jadi ngarahnya itu ke praktisi supranatural, tapi memang tidak semuanya orang bisa mempelajarinya, karena sekarang yang dicari adalah ilmu yang nyoto, bukan ilmu yang goib. Apakah tidak berguna zaman sekarang itu? Ya masih berguna, tetapi manfaat dan mudaratnya masih banyak mudaratnya. Mending zaman sekarang itu anak-anak muda sekarang dibekali dengan dan mencari ilmu kang nyoto, sinawa sing mempeng, sekolah sing pinter, nanging ojo lali karo budayane, karo Jawane, ngono le. Jadi semua itu masih bisa, masih relevan, hanya saja porsinya tidak sebanyak dulu. Karena yang kita hadapi itu sekarang bukan penjajah, bukan penjahat, bukan musuh, tetapi ego kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ego, kita punya kanuragan, kita punya aji-aji, percuma jadinya akan jadi mudarat le. Duwe kategdayan garong, duwe aji-aji camilang jupuki barangi wong, ayo percuma le, malah dadi mudarat, malah dadi dosa. Nah ngono le. Terus apa bahaya toh Mbah kayak gitu, itu punya kayak gitu? Bahaya orane tergantung awake dhewe le. Semua yang ada dalam diri kita itu tergantung pada diri kita. Dulu kita mempelajari seperti itu dengan niat untuk jaga diri, kalau sudah aman dan sebagainya ya kita redam, kita pergunakan dengan baik. Ibaratnya tinggu ngelatih, tinggu olahraga ngono wae. Terus nek aji-aji terus piye Mbah? Kita itu kan nggak bakal hilang, karena aji-aji itu adalah media goib dengan laku dan amalan. Nanti kalau kita meninggal kita susah Mbah. Nah iku le, yang namanya ilmu itu ketika diturunkan dari seseorang kepada keturunannya, atau mungkin diberikan kepada guru ke murid, tentu saja dengan sebuah konsekuensi itu tidak semuanya itu berat, ataupun tidak semuanya itu ringan, tergantung dengan amalan dan penggunaan. Jika kita sendiri lebih kuat daripada ilmunya atau mungkin aji-aji yang diturunkan, tidak ada masalah, semuanya akan berlalu pada masanya dan tidak ada masalah. Dan nantinya ketika kita meninggal juga tidak susah-susah amat. Wong orang yang tidak punya ilmu yang meninggalnya susah itu juga banyak. Yang kedua, kalaupun nantinya berhubungan dengan boleh atau tidak, syirik atau tidak, ataupun dalam agama itu nanti boleh apa tidak Mbah, itu kembali ke diri kita sendiri. Karena dulu para wali, para jawara dulu, juga para kiai dulu membekali kanuragan dan kelebihan kepada santri-santrinya untuk berdakwah ya Lea. Jadi turun gunung dakwah itu dibekali dengan hal seperti itu. Nah kembalinya kepada diri kita sendiri. Yang penting Gusti Allah, Tuhan kita, Pangeran kita itu adalah nomor satu, bukan untuk diduakan. Ngono ya Lea, sambung sesok maneh. Muga-muga ini jadi pengetahuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.